Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang aktual yang berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah, yaitu kasus yang menimpa Luki Hakim, Bupati Indramayu. Nah, untuk latar belakangnya, Luki Hakim dikenal sebagai seorang public figure yang terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Bupati Indramayu. Kepemimpinannya diwarnai berbagai dinamika, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan pemerintahan. Nah, dalam konteks ini, kepatuhan seorang pejabat publik tentunya terhadap hukum pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kredibilitas, integritas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk poin kasusnya seperti apa, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kasus Luki Hakim. Kasus yang menimpa Luki Hakim bermula ketika ia melakukan perjalanan ke Jepang tanpa mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Perjalanan ini menyalahi aturan administrasi pemerintahan yang mengharuskan setiap pejabat daerah untuk mendapatkan izin dari Kemendagri sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama jika perjalanan tersebut terkait dengan urusan pemerintahan. Akibat dari tindakan ini, Luki Hakim dinilai telah melanggar ketentuan administratif yang berlaku bagi pejabat daerah. Kemendagri kemudian memberikan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum dalam konteks pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dampak dan implikasi kasus dari kasus Luki tersebut. Kasus ini tentu memberikan berbagai dampak, baik bagi pemerintahan daerah maupun bagi pribadi Luki Hakim sebagai pemimpin. Untuk memahami lebih mendalam, kita dapat menguraikan dampaknya dalam beberapa sub-bagian berikut. Yang kesatu ada dampak terhadap pemerintahan daerah, yaitu tindakan perjalanan tanpa izin ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Indramayu. Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan hukum. Selain itu, kasus ini juga memunculkan keraguan terhadap sistem pengawasan internal yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Jika seorang kepala daerah saja dapat melanggar aturan, bagaimana dengan pejabat di bawahnya? Hal ini menjadi tantangan serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ya, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas dampak-dampak yang berikutnya, yaitu dampak terhadap hubungan antar lembaga. Kasus ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dengan Kementerian Dalam Negeri. Tindakan yang melanggar prosedur ini dapat menimbulkan ketegangan atau persepsi negatif dari pemerintahan pusat terhadap daerah. Hal ini bisa mengaruhi koordinasi, komunikasi, serta kepercayaan dalam hubungan antar lembaga pemerintahan. Nah, dampak yang keempat yaitu terhadap masyarakat dan persepsi publik. Reaksi masyarakat terhadap kasus beragam, ada yang merasa kecewa, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk kelalaian yang harus segera diperbaiki. Media turut memberi kasus ini secara luas sehingga persepsi publik semakin terbentuk bahwa kepatuhan hukum di pemerintahan daerah masih lemah. Persepsi negatif ini dapat memengaruhi partisipasi publik dan kepercayaan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dampak yang terakhir yang bakal aku bahas yaitu dampak terhadap moral dan etika birokrasi. Kasus ini juga berimplikasi pada moral dan etika birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Tindakan seseorang kepala daerah yang melanggar aturan bisa menjadi persepsi buruk yang mempengaruhi perilaku bawahnya jika tidak segera diperbaiki. Hal ini berpotensi melahirkan budaya permisif terhadap pelanggaran aturan di lingkup birokrasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian dari kasus Luki Hakim yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama, sebagai tindak lanjut, Kemendagri memberikan sanksi berupa pembinaan selama 3 bulan kepada Luki Hakim. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai aturan-aturan pemerintahan daerah, termasuk prosedur perjalanan ke luar negeri. Selain itu, kasus ini mendorong adanya edukasi yang lebih intensif bagi pejabat daerah lainnya, agar memahami secara mendalam aturan dan ketentuan hukum pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, muncul pula gagasan perlunya reformasi kebijakan atau penyempurnaan mekanisme izin perjalanan luar negeri, agar pelanggaran serupa dapat dicegah di masa yang akan mendatang. Jadi saya akan menyebutkan kesimpulan dari tugas ini. Dari kasus Luki Hakim ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa kepatuhan terhadap hukum pemerintahan daerah adalah hal yang mutlak bagi setiap pejabat publik. Tindakan melanggar aturan sekecil apapun dapat berdampak pada kredibilitas kepemimpinan dan kepercayaan publik. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh integritas, kepatuhan hukum, serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin memahami pentingnya hukum pemerintahan daerah dalam menjaga kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.